PT Telkom Indonesia Tbk terus mempercepat proses penanganan dan pemulihan layanan telekomunikasi digital di Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, PT Telkom Indonesia Tbk memperluas langkah tanggap darurat bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, melalui anak usahanya Telkomsat dan emiten BUMN berkode Telkom ini menargetkan penyediaan konektivitas berbasis satelit di 17 titik terdampak. PT Telkom Indonesia Tbk terus mempercepat proses penanganan dan pemulihan layanan telekomunikasi digital di Nusa Tenggara Timur. Anak usaha perseroan yakni PT Telkom Satelit Indonesia memfokuskan pengarahan jaringan satelit. Vice President Corporate Secretary Telkomsat Vino Arfiantono mengkonfirmasi bahwa target dukungan konektivitas satelit disiapkan di 17 titik yang tersebar di wilayah Maumere, Ruteng, dan Laratunga. IFB Telkom Regional 3, Rahmat Dwi Hartanto menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur di sejumlah titik masih membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap. Pemanfaatan kapabilitas satelit Telkomsat menjadi solusi krusial untuk menghadirkan komunikasi yang andal saat jaringan terestrial mengalami keterbatasan. Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran koordinasi penanganan bencana di lapangan serta membantu masyarakat memperoleh informasi. Adapun proses pemulihan jaringan serat optik dan BTS di wilayah terdampak gempa NTT hingga saat ini terus menunjukkan kemajuan signifikan. Selain mengerahkan tim teknis, Telkom Group juga menyediakan posko internet gratis bagi warga, serta paket darurat untuk pelanggan Telkomsel melalui kode dial bintang 888 bintang 20 pagar. Manajemen menegaskan seluruh upaya tanggap darurat dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja personel teknis di lapangan. Berbagai sumber untuk IT Action. Pemirsa, PT El Nusa Tbk mengintegrasikan kapabilitas teknologi dan chemical solutions untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas hulu nasional. Langkah strategis ini dilakukan guna menyukseskan agenda pemerintah mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030. PT El Nusa Tbk terus mengoptimalkan integrasi kapabilitas teknologi engineering operational service hingga chemical solution di kawasan hulu migas nasional. Corporate Secretary El Nusa Rustam Aji menjelaskan bahwa kapabilitas strategis ini dijalankan melalui anak usahanya yakni PT El Nusa Pertovin. Pengembangan integrated chemical service tersebut difokuskan pada penyediaan specialty chemical drilling fluid hingga teknologi exchange oil recovery atau EOR. Penguatan teknologi ini kian relevan dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang. Dalam ekosistem Pertamina Group, Elsa berkolaborasi dengan Pertamina Technology and Innovation dalam pengaplikasian Chemical Exchange Oil Recovery atau COR. Sinergi ini juga melengkapi rekam jejak 5 tahun alih kelola wilayah kerja Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan, termasuk pelaksanaan proyek COR Rama per 8 Juli 2026 lalu. Sementara itu, portofolio layanan Integrated Chemical Service milik Elsa mencakup fluid separation, flow assurance, asset integrity, water treatment, hingga penguatan kandungan lokal. Seluruh kapabilitas ini telah diterapkan secara luas pada berbagai aset upstream Pertamina Group di regional 1, 2, dan 3, seperti Pertamina EP dan Pertamina Hulu Mahakam. Manajemen menjelaskan bahwa integrasi ini menjadi keunggulan kompetitif perseroan dalam menciptakan nilai baru bagi industri energi Indonesia. Berbagai sumber untuk IT Action. Kembali bersama kami di Market Bus pemirsa. PT Avia Avian Tbk membukukan kinerja positif di sepanjang semester 1 2026 dengan meraup laba bersih mencapai 938,42 miliar rupiah. Ya, pertumbuhan emiten cat berkode Avia ini ditopang oleh perluasan jaringan distribusi serta peluncuran inovasi produk baru. PT Avia Avian Tbk mempertahankan momentum pertumbuhan kinerja keuangan yang solid sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan keterangan resmi perseroan, Avia mencatatkan pertumbuhan penjualan 18,2% menjadi 4,59 triliun rupiah. Laba bersih perseroan ikut melesat 21% menjadi 938,42 miliar rupiah yang mencerminkan ketangguhan bisnis di tengah dinamika kenaikan harga bahan baku.
Presiden Direktur Avia Avian Wijono Tanoko menjelaskan bahwa perseroan berhasil menjaga margin laba bersih di level sehat sebesar 20,4%. Meski sempat menaikkan harga jual sebanyak 2 kali sepanjang Januari hingga Juni 2026, langkah tersebut tidak menghambat volume penjualan. Strategi efisiensi operasional dan penguatan pengadaan bahan baku bersama pemasok menjadi kunci utama kestabilan profitabilitas perseroan. Hingga ke Juni 2026, Avia diperkuat oleh 132 pusat distribusi mandiri serta puluhan mitra distribusi yang menjangkau lebih dari 60.000 toko di seluruh Indonesia. Selain ekspansi jaringan, perseroan meluncurkan 9 produk baru sepanjang tahun ini guna memperkuat penetrasi pasar cat dekoratif. Manajemen optimis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan pada semester kedua 2026. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, harga minyak berakhir di level tertinggi dalam lebih dari 3 pekan pada hari Selasa setelah Iran menyatakan akan mengambil sikap yang lebih defensif ataupun ofensif dan Selat Hormuz tetap ditutup. Penguatan harga juga terjadi setelah Amerika menolak memperpanjang gencatan senjata. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,17% menjadi $91,02 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat 0,52% ke level $84,94 per barel. Kedua kontrak tersebut mencatat level penutupan tertinggi sejak 24 Juli. Harapan terhadap tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran semakin menipis. Negosiator utama Iran Muhammad Bakir Kalibaf mengatakan Teheran akan mempertahankan penutupan Selat Hormuz hingga Amerika memenuhi persyaratan dalam kesepakatan sementara yang ditandatangani pada bulan Juli. Trump yang sebelumnya menyebut kesepakatan tersebut telah berakhir mengatakan pada Selasa bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran tidak sedang berlangsung maupun dijadwalkan. Namun ia menyatakan Selat Hormuz terbuka. Pernyataan tersebut hanya memberikan reaksi terbatas di pasar minyak. Ya, pelaku pasar menantikan sinyal Bank Indonesia mengenai arah kebijakan moneter dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026. Perhatian pasar tidak hanya tertuju pada keputusan Bank Indonesia terkait dengan BI Rate, tetapi juga pada langkah Bank Sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Pelaku pasar keuangan dan dunia usaha menantikan sinyal Bank Indonesia mengenai arah kebijakan moneter dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026. Perhatian pasar kini tidak lagi semata-mata tertuju pada keputusan BI Rate, tetapi juga pada langkah Bank Sentral setelah menjalankan serangkaian kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah dan menarik arus modal asing. Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz memprediksikan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate tetap di level 5,75% pada periode Agustus 2026. Meski demikian, BI Rate berpotensi naik hingga 6,25% sampai akhir 2026. Kepala Ekonom BCA David Sumual juga memprediksikan BI Rate tetap bertahan di level 5,75%. Menurutnya kondisi market relatif kondusif lantaran investor kembali mengambil risiko dengan memindahkan atau menambah uangnya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi itu berdampak terhadap yield yang turun dan rupiah yang menunjukkan penguatan. Diketahui sepanjang Mei hingga Juni 2026, Bank Sentral menaikkan BI Rate secara bertahap hingga 100 basis poin. Pada Mei 2026, BI Rate naik 50 basis poin dari 4,75% menjadi 5,25%. Menurutnya dalam RDG mingguan pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Pada RDG Juni 2026, BI kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Sementara itu dalam RDG Juli 2026, BI memutuskan mempertahankan BI Rate di level 5,75%. Berbagai sumber untuk ID Action.